Pada manga One Piece chapter 985, kita sudah mengetahui apa sebenarnya tujuan dibentuknya aliansi bajak laut Kaido dan juga Big Mom. Ya, Ancient Weapon dan One Piece menjadi tujuan utama mereka. Kaido mengumumkan tujuan tersebut di hadapan para anak buahnya. Memang Yonko yang dijuluki sebagai makhluk terkuat ini tampaknya tidak main-main soal perkataannya tersebut. Hal ini pun tentunya akan memicu kewaspadaan besar bagi pemerintahan dunia terhadap aliansi bajak laut Kaido dan juga Big Mom. Dan bukan hanya itu saja, jika nantinya Kaido dan aliansinya mulai bergerak untuk mencari Ancient Weapon, akan ada beberapa karakter-karakter di One Piece yang sangat terancam bahaya. Lantas siapa sajakah mereka? Dan berikut ini merupakan pembahasannya. So, sebelum masuk lebih dalam ke pembahasannya, jangan lupa subscribe dulu dong, karena di 100.000 subscriber, Anime OP akan mengadakan giveaway. Yo ho 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 ho. Yang pertama adalah Shirahoshi dan Kerajaan Ryugu. Ya, seperti yang kita tahu, bahwa Shirahoshi adalah karakter dalam dunia One Piece yang telah dikonfirmasi sebagai salah satu Ancient Weapon, yaitu Poseidon. Memang untuk saat ini yang mengetahui bahwa Shirahoshi adalah Poseidon termasuk sedikit. Tetapi masalahnya, si brengsek Karibo termasuk yang mengetahui hal tersebut. Dan ditambah lagi si Karibo saat ini sedang berada di negeri Wano. Kalau misalnya saja Karibo membongkar informasi ini kepada kelompok bajak laut Kaido, jelas ini akan membuat Shirahoshi terancam, termasuk Kerajaan Ryugu. Dan informasi tersebut juga kemungkinan besar bukan hanya kelompok Kaido saja yang akan mengetahui. Extract yang merupakan anggota SWORD pastinya akan menyampaikannya ke Angkatan Laut. Dan bisa jadi juga si brengsek Marshal Didich mengetahui hal tersebut, bahwa Poseidon adalah Shirahoshi, putri dari Kerajaan Ryugu. Kalau memang ini terjadi, mungkin ini juga akan terhubung dengan ramalan Madame Shirley soal Luffy dikelilingi api dan Kerajaan Ryugu akan hancur. Bahkan mungkin ramalan Madame Shirley ini juga akan mempertemukan antara Joy Boy kedua dengan Poseidon. Yang kedua, Nico Robin. Nico Robin adalah karakter satu-satunya di dunia One Piece yang masih tersisa, yang mampu membaca dan mengartikan pesan tulisan kuno Poneglyph. Nah, dalam One Piece chapter 985 kemarin, Kaido mengumumkan akan mencari Ancient Weapon dan One Piece. Memang saat ini di negeri Wano terdapat satu rod Poneglyph, dan Big Mom juga memiliki satu rod Poneglyph. Itu artinya hanya tinggal 2 rod Poneglyph saja yang harus ditemukan oleh aliansi bajak laut Kaido untuk mendapatkan informasi tentang kebenaran One Piece. Tetapi rasanya percuma jika Kaido tidak memiliki anak buah yang bisa membaca tulisan kuno Poneglyph yang dapat memberikan informasi tentang kebenaran One Piece. Di sisi lain, kalau memang Robin diincar oleh Kaido, tentunya yang jelas Luffy dan kawan-kawan tidak akan diam saja melihat hal tersebut. Next, karakter yang ketiga yang terancam bahaya adalah Nefertari Vivi dan Kerajaan Alabasta. Meskipun belum diketahui jelas bagaimana nasib Vivi setelah Arch Reverie berakhir, keluarga Nefertari, terutama Raja Cobra, memang tampaknya mengetahui soal Ancient Weapon, yaitu Pluton. Mengingat dalam Arch Alabasta, Nico Robin pernah membaca Poneglyph yang berisi informasi tentang Pluton, sehingga ada pihak atau oknum dari pemerintahan dunia yang mengetahui hal tersebut. Dan mungkinkah tujuan Im Sama mengincar Vivi ada kaitannya dengan senjata kuno? Atau mungkin ini akan menjadi sebuah thread antara Vivi dan informasi kebenaran Pluton yang diketahui oleh Kerajaan Alabasta. Rasanya memang sangat menarik untuk kita nantikan bersama. Yang terakhir, karakter yang terancam bahaya adalah Franky. Nah, berhubung Franky adalah sosok yang terakhir yang menyimpan cetakan biru tentang Pluton, Franky termasuk karakter yang terancam bahaya. Pastinya para pemburu Ancient Weapon mungkin akan mengira bahwa mereka bisa mengorek informasi dari Franky. Terutama karena Franky bisa jadi memang masih mengingat
detail-detail cetakan biru Pluton. Selain itu, informasi mengenai Franky adalah pemegang terakhir cetakan biru tentang Pluton juga seharusnya sudah diketahui oleh Angkatan Laut dan pemerintahan dunia. Bahkan Spandam yang menjadi dalang dari kejadian Enies Lobby saja masih menjadi seorang agen CP0. Jika nantinya Pluton bangkit lagi, kemungkinan besar Franky memang berpotensi memodifikasi Sunny untuk menjadi kapal yang mampu melawan senjata kuno tersebut. Nah, itu tadi merupakan 4 tokoh yang terancam bahaya jika aliansi bajak laut Kaido dan juga Big Mom mulai bergerak mencari Ancient Weapon dan One Piece. Jadi, bagaimana menurut kalian? Kira-kira siapa lagi yang akan terancam bahaya? Oke, jika kalian punya pendapat lain atau ada yang ingin ditambahkan tentang pembahasan video kali ini, silahkan berikan komentar kalian di kolom komentar. Sekian pembahasan video kali ini dan sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya. Terima kasih.